Berikutnya kita akan belajar untuk general journal. General journal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Nah, biasanya transaksi yang masuk ke dalam jurnal-jurnal adalah transaksi seperti retur pembelian, retur penjualan, dan juga pencatatan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, baik itu untuk penjualan tunai maupun untuk penjualan secara kredit. Nah, untuk pencatatan HPP sendiri ada dua cara yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak tidak mutlak HPP itu harus dicatat ke dalam general journal, tidak. Ada beberapa cara. Cara yang pertama atau yang mungkin sudah kalian pahami adalah HPP-nya dicatat di dalam general journal dengan akun cost of goods sold atau CGS di sebelah debit, kemudian inventory di sebelah kredit. Ini umumnya yang biasa kita tuliskan di dalam general journal. Namun, ketika kita melihat misalkan di sales journal, itu ada kolom other di sebelah debit dan kolom other juga di sebelah kredit, maka HPP-nya kita bisa masukkan di sini, ya. Misal, untuk HPP itu nomor akunnya atau cost of goods sold, misal nomor akun 5005/1100. Nah, bisa kita tuliskan di sini 5/1100. Misalkan dari kartu persediaan, setelah kita hitung cost of goods sold atau HPP-nya dari barang yang kita jual sebesar 13 juta. Maka HPP-nya di debit 13 juta, kemudian kredit pasangannya itu adalah inventory. Ya, inventory-nya dicatat di sebelah kredit, inventory nomor akunnya 1/1400 sebesar misal 13 juta. Ini cara yang kedua yang bisa kita lakukan. Jadi ketika di sini sudah dituliskan HPP ya, atau COGS-nya, maka di general journal tidak perlu dicatat. Ya, tetapi kalau di sales journal tidak ada atau tidak dicatat HPP-nya, maka akan dicatat ke dalam general journal. Nah, bagaimana kita melihat itu perlu nggak dicatat di general journal? Nah, kalau di sini ada other, silahkan tulis di sales journal, itu untuk penjualan kredit. Kalau misalkan penjualannya tunai, silahkan dicatat di cash receipt journal. Ya, kalau di sini ada kolom other, tapi kalau misalkan di sini tidak ada kolom others, kalian bisa tuliskan di general journal. Ya, itu penjelasannya untuk HPP. Nah, sekarang kita akan belajar misalkan untuk retur pembelian, bagaimana sih transaksinya di general journal. Ya, kita cari contoh untuk ini. Ya. Ini dokumen nomor 7 ada bukti memorial. Ya, isi memonya retur pembelian ke PT Nusa Persada atas faktur tanggal 5. Jadi tanggal 5 Desember kita telah melakukan pembelian. Nih buktinya. Faktur tanggal 5 Desember kita beli ke PT Nusa Persada. Kemudian di tanggal 5 juga ada retur. Ya. Nah, jumlah yang diretur itu sebesar 2.200.000, PPN-nya 220.000, jadi total yang diretur 2.420.000. Ya, jangan lupa ketika ada retur kalian perlu catat ke kartu persediaan. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke jurnal umum. Ya, untuk identitas perusahaannya sudah, kemudian tanggalnya sudah, tanggalnya tanggal 5. Nah, ini adalah transaksi retur pembelian. Untuk mudah mengingatnya, pada saat kita beli, maka inventory kita bertambah. Kalau pembeliannya secara kredit, utangnya yang bertambah. Nah, ini diretur, berarti dikembalikan. Bagaimana mengingat atau cara mudah untuk membuat jurnalnya? Kita tinggal balik. Kalau pada saat beli itu inventory kita bertambah, maka ketika retur, inventory kita akan berkurang. Inventory berkurang dicatat di sebelah kredit. Ya, merchandise inventory dicatat di sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar jumlahnya, totalnya ini. Ya, 2.200.000 sebelah kredit 2.200.000. Kemudian
pada saat beli maka utang kita bertambah kalau pembeliannya secara kredit. Maka ketika ada retur, account payable kita berkurang. Sebesar berapa account payable-nya? Ya, sebesar totalnya 2.420.000, atau kita bisa lihat dari nota kredit. Jadi, bukti memorial ini, ya, bukti memorial yang dibuat oleh PT Berkah untuk internal perusahaan, ini akan dilengkapi dengan nota kredit, ya, dari PT Nusa Persada. Totalnya 2.420.000. 2.420.000. Ya, kemudian pada saat pembelian juga akan ada PPN income. PPN income-nya bertambah, maka ketika diretur, PPN income juga akan berkurang. PPN income-nya berkurang sebesar 220 atau 10% dari merchandise inventory. Ya, ini jurnalnya. Nah, untuk mempermudah ketika kita nanti misalkan ada kesalahan, kemudian kita akan melacak data dan sebagainya, setiap ada transaksi kita buat keterangan. Ini tadi kan transaksinya retur pembelian. Retur pembelian dari mana atau kepada siapa? PT Nusa Persada. PT Nusa Persada. Ya, ini akan memudahkan kita untuk melihat kembali jika nanti sewaktu-waktu ada kesalahan pencatatan dan sebagainya. Ya, ini contoh untuk general journal.